Halo Sobat Rebahan dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di WNW TV. Alur cerita film kali ini berjudul Shang-Chi, The Legend of Ten Rings. Diceritakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh satu orang raja bernama Wei, yang mana si raja ini telah hidup 1000 tahun berkat 10 ring dengan kekuatan dewa di tangannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan pasukan ring 10. Kalau ring 17 mah balap liar. Pasukan ring 10 telah banyak terlibat dalam perang-perang dan juga kudeta di pemerintahan. Hingga pada suatu hari perjalanan mereka terhenti ketika melewati hutan bambu. Wilayah ini memiliki ilmu mistis yang sangat kuat. Raja Wei selamat dari mobilnya yang terjun ke dalam jurang dan meninggalkan teman-temannya. Sesampainya di dalam hutan, Raja Wei bertemu dengan gadis cantik yang lagi nongkrong sendirian. Gadis ini merasa terganggu karena digodain sama Raja Wei, maka adu mekanik pun terjadi. Terlihat dari wajahnya, Raja Wei sangat naksir dengan perempuan ini. Hingga akhirnya mereka menjadi akrab dan kemudian ta'aruf. Singkat cerita, Raja Wei dan pasangannya, kita sebut saja namanya Wu, telah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Anaknya yang pertama perempuan bernama Xialing dan yang laki-laki namanya Shang-Chi. Mereka berdua diberikan kalung yang ditempelkan batu pandan lumut dari Garut. Singkat cerita, Shang-Chi sudah dewasa. Ia tinggal di perkotaan dan bekerja sebagai tukang parkir valet. Ia sangat akrab dengan rekan kerjanya, seorang wanita yang juga berprofesi sebagai parkir palet. Si teteh ini namanya Katy. Walaupun jadi tukang parkir, si teteh Katy ini sangat jago mengemudi mobil sport sambil ngepot-ngepot di jalanan. Saking akrabnya, sampai mereka berdua sering karaokean malam harinya. Keluarga si teteh Katy sebetulnya mengharap kalau mereka berdua mendingan nikah aja. Tapi sayangnya, Shang-Chi cuma menganggap si teteh Katy temen doang. Suatu hari saat mereka berdua berangkat kerja, sekelompok penjahat datang dan ingin merampas kalung batu pandan lumut milik Shang-Chi. Tanpa disadari, Shang-Chi mengeluarkan kekuatannya untuk melawan para penjahat itu dan membuat si teteh Katy heran. Aksi ribut ini direkam oleh seseorang di dalam bis itu dan kemudian viral di TikTok. Sampai di kosannya, teteh Katy tetap memaksa Shang-Chi untuk mengaku siapa sebenarnya Shang-Chi itu. Pada saat itu, Shang-Chi berniat mencari kakak kandungnya yang udah lama terpisah dengan berbekal alamat dari selembar surat. Teh Katy memaksa minta ikut Shang-Chi ke sana. Di perjalanan, Shang-Chi menceritakan semua asal-usul keluarganya. Shang-Chi merupakan anak Raja Wei yang sangat terkenal dengan ring 10-nya. Sejak kecil Shang-Chi dilatih bela diri oleh ayahnya agar nanti ia bisa menggantikan posisi ayahnya untuk memimpin kerajaan 10. Kerajaan ring 10. Sekarang mereka sudah sampai di Makau. Makau adalah kota yang sangat keren dan maju. Banyak anak-anak gaulnya di sana. Mereka datang ke suatu tempat yang sesuai dengan petunjuk di surat itu. Tempat ini adalah tempat para jagoan yang disediakan untuk adu mekanik di dalam ring dan semua penonton memasang taruhannya. Shang-Chi dijebak dan terpaksa harus berduel dengan jagoan paling kuat di tempat itu. Dan ternyata jagoan yang paling kuat di situ adalah seorang perempuan yang bernama Xialing. Nah, Xialing adalah kakak kandung yang sedang Shang-Chi cari. Xialing sangat kesal dengan Shang-Chi karena ia telah meninggalkan Xialing sendirian pada saat mereka kecil. Shang-Chi memberitahu bahwa ada beberapa penjahat yang merebut kalungnya pada saat di bus dan memberitahu bahwa posisi mereka berdua sedang dalam bahaya. Benar saja, saat itu juga mereka diciduk sama sekelompok orang-orang baju hitam yang ternyata mereka adalah anak buah bapaknya sendiri, Raja Wei. Raja Wei datang untuk memaksa kedua anaknya pulang ke rumahnya di kerajaan.
Setibanya di rumah, mereka disambut oleh pasukan layaknya seorang raja. Sang ayah menjelaskan niatnya untuk memaksa mereka berdua pulang karena ia berencana untuk mendatangi desa almarhum ibunya. Selama ini Raja Wai sering mendapatkan bisikan suara dari almarhum istrinya yang meminta pertolongan Raja Wai untuk menyelamatkannya. Oh ya, ibunya mereka adalah perempuan yang berduel tadi dengan Raja Wai di awal cerita. Sang ibu mati karena melayani gelut dengan puluhan laki-laki yang mencari suaminya. Diduga masalah hutang suaminya di meja perjudian. Cerita berlanjut. Sang ayah membawa kalung batu pandan lumut milik mereka berdua dan dipasang di patung naga. Kejadian aneh terjadi setelah batu itu dipasang. Keluar air dari tembok patung itu dan kemudian membentuk peta desa Talo, kampung halaman sang istri, ibunya mereka. Raja Wai yakin istrinya ada di desa itu dan sedang disembunyikan oleh warga di sana. Raja Wai merasa kesal dan ingin menghabisi warga di sana untuk menyelamatkan istrinya yang meminta tolong melalui bisikan itu. Raja Wai akan membakar habis desa itu. Mendengar hal ini, Shang-Chi dan Xialing menolak untuk mendatangi desa almarhum ibunya. Sang ayah sangat kesal dan menendang mereka berdua. Mereka berdua dikurung di ruangan bawah tanah bersama dengan seorang laki-laki tua dan satu makhluk peliharaannya yang aneh tanpa kepala, dan juga satu orang lagi si Teteh Katy. Makhluk tanpa kepala itu tahu di mana desa ibu mereka karena makhluk itu juga berasal dari sana. Kemudian mereka semua mencari cara agar kabur dari tempat itu, kemudian pergi ke desa sang ibu. Xialing menjebol tembok ruangan itu dan mengajak mereka untuk kabur. Ruangan itu tembus ke bagian garasi dan kemudian mereka mengambil salah satu mobil di situ untuk kabur. Si Teteh Katy yang jadi supirnya karena ia jago bawa mobilnya. Mereka memasuki hutan bambu dan kemudian lolos ke dalam area perdesaan sang ibu. Desa Talo adalah tempat yang penuh dengan kekuatan gaib. Tempatnya betul-betul indah, dikelilingi pegunungan dan banyak makhluk-makhluk unik di sana. Kedatangan mereka sempat ditolak oleh warga karena dikira mau jadi mata-mata. Kemudian muncullah sang bibi, si adik dari ibu mereka, dan membawa mereka masuk ke dalam. Sang bibi menjelaskan bahwa ada sosok makhluk dikurung di seberang danau desa itu. Makhluk itu adalah makhluk pemakan jiwa. Semakin banyak jiwa yang dimakan, maka makhluk itu semakin kuat. Dan bisikan suara ibu yang didengar sang ayah itu ternyata berasal dari makhluk itu. Namun sang ayah tidak sadar dan tetap keras kepala, nekat ingin ke sana. Sang bibi kemudian membawa mereka ke tempat pembuatan senjata. Mereka membuatnya pun menggunakan ilmu sihir, sehingga senjata yang mereka miliki bisa digunakan untuk melawan monster itu. Sang bibi menyampaikan titipan dari almarhum ibu mereka, yaitu 2 pasang baju untuk mereka berdua. Shang-Chi dan Xialing sadar bahwa yang akan dilakukan ayahnya adalah perbuatan salah. Mereka berdua akan menghalangi kedatangan ayahnya beserta para pasukannya. Shang-Chi mulai melatih ilmu bela diri yang diajarkan ibunya sejak kecil, dibimbing oleh sang bibi. Xialing mendapatkan senjata khusus seperti kunai ninja dan diikat ke sebuah tali. Si Teteh Katy diajak untuk belajar memanah. Malam harinya Shang-Chi menceritakan masa kecilnya dengan Teh Katy pada saat Shang-Chi kecil bersama ayahnya. Sang ayah kembali menjadi brutal gara-gara sang ibu dibunuh orang-orang itu. Nyawa dibayar nyawa, kata sang ayah. Kemudian sang ayah mengacak-acak tempat judi, namun tidak ketemu dengan orang yang dicari. Karena hal inilah, Shang-Chi dilatih bela diri dan ketika sudah remaja, ia dikirim oleh sang ayah untuk mencari orang yang membunuh ibunya. Tapi Shang-Chi malah kabur dan memilih untuk hidup sendiri sebagai orang biasa hingga ia dewasa. Oke, lanjut. Pagi harinya mereka semua bersiap menyambut pasukan sang ayah yang akan menyerang desa mereka. Shang-Chi dan Xialing juga ikut menghalangi ayahnya. Perang pun dimulai. Pelan-pelan sang ayah masuk ke dalam rumahnya untuk memberikan penghormatan pada almarhum istri.
Kemudian ia pergi ke seberang danau itu untuk mengikuti suara dari monster yang menyerupai suara istrinya. Sang ayah memukul tembok besar itu dan kemudian keluar para makhluk terbang yang bisa mengambil nyawa orang. Pasukan ayah tidak bisa mengalahkan makhluk itu dan kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan makhluk itu. Shang-Chi menghalangi sang ayah yang sedang merusak tembok itu. Sang ayah tidak terima dan akhirnya mereka berdua pun adu mekanik. Shang-Chi kalah dan diceburkan ke dalam danau oleh ayahnya. Di bawah air, Shang-Chi berinteraksi dengan penunggu danau, yaitu seekor naga yang lumayan besar. Naga ini membantu para warga untuk mengalahkan makhluk-makhluk pengambil nyawa. Shang-Chi kembali ke tempat ayahnya untuk menghalanginya merusak tembok penghalang itu. Hingga akhirnya keluar monster besar dari dalam tembok penghalang itu. Sang ayah akhirnya tersadar bahwa ia dijebak oleh monster itu. Selama ini yang berbisik suara sang istri adalah monster besar itu, agar sang ayah nekat pergi ke sana dan melepaskan monster itu. Sang ayah ditangkap oleh monster itu dan diambil nyawanya. Sebelum mati, sang ayah memberikan gelang 10 ringnya kepada Shang-Chi. Shang-Chi kali ini menjadi sangat kuat dengan gelang itu, dan kemudian bersiap untuk mengalahkan monster besar itu. Kemudian Shang-Chi dijemput oleh Xialing dengan menaiki naga penunggu danau. Lagi-lagi terjadi adu mekanik antara naga penunggu desa dan monster besar itu. Naga itu hampir kalah karena diikat dengan ekor-ekor milik monster besar itu. Ketika monster besar itu membuka mulutnya, si Teteh Katy yang udah mahir menembak panah langsung mengarahkan busurnya ke leher monster itu. Sang monster melepas naga dan melanjutkan duelnya ke bawah air. Di permukaan air, Shang-Chi menyerang monster itu dengan berlarian ke sana kemari dan tertawa. Shang-Chi mengunci gelangnya ke dalam perut monster itu dan kemudian dia terbang ke atas bersiap-siap untuk melakukan jurus yang sangat mematikan. Shang-Chi meledakkan isi perut dan juga semua bagian tubuh monster itu. Akhirnya monster itu pun dapat dikalahkan. Shang-Chi berlari dan berpelukan dengan si Teteh Katy. Katanya cuma teman biasa. Esoknya mereka melakukan upacara untuk melepaskan kepergian arwah orang-orang yang mati pada saat pertempuran kemarin. Shang-Chi dan Teh Katy berpelukan dan cerita ini pun tamat.